malam teman-teman. Alhamdulillah ya, kali ini di part ke-9 ya, kita akan ngebahas tentang ada beberapa list perlengkapan umroh khusus untuk jamaah perempuan dan jamaah laki-laki. Tapi untuk jamaah laki-laki nanti kita bahas di khusus videonya ya. Oke, ada beberapa list perlengkapan teman-teman khusus untuk perempuan apa saja. Salah satu diantaranya itu adalah mukena. Jadi mukena ini wajib teman-teman bawa ya. Tapi biasanya sih mukena itu dikasih oleh travel beberapa hari sebelum keberangkatan atau bahkan 1 bulan sebelum keberangkatan. Teman-teman nanti akan dapat beberapa perlengkapan dari travel seperti koper, kemudian dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Tapi yang jelas biasanya mukena itu dapat gitu ya. Jadi boleh bawa mukena dari travel, boleh juga teman-teman bawa mukena pribadi juga, atau teman-teman boleh bawa hijab yang panjang yang nutupin dada, bahkan nutupin ke area belakang ya, sampai ke lutut, ke paha gitu kalau bisa. Jadi bisa sekaligus teman-teman gunakan untuk sholat gitu. Jadi bukan hanya untuk hijab tapi untuk sholat juga. Oke, kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah selain mukena, teman-teman wajib banget bawa Al-Quran ya. Jadi kalau teman-teman takut nih kalau misalkan bawa Al-Quran fisiknya jadi teman-teman nanti bisa install atau download di App Store atau Play Store teman-teman semuanya aplikasi Al-Quran yang terpercaya ya, yang bisa teman-teman baca, ada terjemahnya juga. Jadi nanti teman-teman selain membaca Arabnya, teman-teman juga bisa akses terjemahnya dan maknanya juga, seperti itu ya. Jadi karena di sana tuh memang ya, kita tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Baitullah, maka teman-teman manfaatkan waktu selama di Baitullah untuk beribadah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pakaian ihram. Kalau untuk laki-laki biasanya ada kain ihram 2 helai ya, atas dan bawah seperti itu. Kalau perempuan biasanya enggak. Nah, perempuan biasanya nanti akan dapat kain dari travel gitu ya, entah itu kain batik atau gamis dan sebagainya, yang biasanya dijahit masing-masing. Ada juga yang dapat baju langsung dari sana atau outer gitu. Tapi khusus untuk nanti ihram, perempuan biasanya menggunakan baju putih gitu ya. Tapi misalkan aku nggak suka nih kalau baju putih, nanti tergantung travelnya meminta kita untuk sama-sama pakai baju putih, misalkan berjamaah, atau pakai baju hitam dan sebagainya. Tapi memang yang lebih aman sih memang baju hitam ya gitu ya, warna hitam, polos semuanya. Jadi enak nih kalau seandainya kotor nggak terlalu kelihatan, kemudian juga nggak nerawang dan sebagainya. Tapi disesuaikan dengan kenyamanan para jamaah masing-masing. Tapi kalau aku biasanya memang pakai gamis hitam, atasannya hitam, hijabnya hitam, gamisnya juga hitam, kemudian kaos kakinya hitam juga ya, pakaian ihram. Jadi nanti ketika teman-teman itu mau melaksanakan ihram, kemudian nanti melaksanakan ibadah umroh, dipastikan teman-teman tidak ada aurat yang terbuka. Termasuk nanti pergelangan tangan ini kan masuk kepada hal yang memang harus ditutupi gini ya. Jadi kalau bisa ada gamis yang memang tangannya itu seperti ini, nutupin ini ya, sampai pergelangan tangan seperti ini. Karena nanti pas ketika mengangkat tangan kita ya pas untuk ke Hajar Aswad gitu ya, jadi teman-teman dipastikan ini tidak ada yang terbuka ya, pergelangan tangan jangan sampai terbuka. Dan ini kalau seandainya memang gak ada gamis yang ketutup sampai pergelangan tangan gini, kalau bisa pakai manset ya, daleman yang yang ngepas begini, jadi tidak jatuh-jatuh dan tidak turun-turun ke bawah seperti itu ya. Kemudian juga diperhatikan untuk jangan sampai ada rambut yang keluar, jadi nanti pakai ciput ya, ciput, karena biasanya ada anak-anak rambut yang di atas, bawah dan sebagainya. Itu jangan sampai rambut-rambut kita kelihatan. Jadi ciput, masker, manset, kemudian juga kaos kaki. Jangan sampai nanti kaki kita juga kelihatan ya, karena itu aurat. Selanjutnya adalah obat-obatan teman-teman. Jadi obat-obatan yang diperlukan selain nanti travel juga menyediakan, teman-teman juga harus bawa sesuai dengan riwayat penyakit masing-masing. Kalau misalkan aku nggak ada nih gitu ya, aku nggak ada riwayat penyakit apa-apa, tapi kalau teman-teman mau niatkan itu sedekah dan membantu sesama, boleh untuk dibawa obat-obatan yang sekiranya memang itu bisa
untuk P3K gitu kan, dan untuk membantu para jamaah yang lain seperti itu ya. Kemudian kalau bisa teman-teman medical check up dulu ke dokter, kira-kira kuat atau tidak fisiknya. Kemudian obat apa yang, kalau misalkan punya asam lambung nanti bawa obat asam lambung. Kemudian kalau seandainya haid gitu ya, ada beberapa jamaah juga yang meminum pil penunda haid dan sebagainya gitu ya. Nanti itu di sharing aja dengan ustadznya apakah boleh meminum obat penunda haid atau tidak. Jadi kalau seandainya mau dibawa dan teman-teman sudah yakin untuk mengkonsumsi obat tersebut dan sudah konsultasi dengan bidan, dengan dokter obgyn misalkan dan sebagainya, pakai itu bagus untuk reproduksi wanita, aman untuk reproduksi wanita, itu ya disilahkan gitu ya. Tapi biasanya banyak para jamaah wanita membawa obat-obatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan mandi. Biasanya sih di berbagai hotel tuh disediakan ya, sampo, kemudian sabun, kemudian untuk cuci tangan, kemudian sikat gigi, odolnya juga udah disediakan. Tapi alangkah baiknya teman-teman juga bawa dari sini, tapi sewajarnya aja, jangan sampai nanti melebihi kapasitas bagasi atau malah memenuhi koper teman-teman semuanya. Jadi sewajarnya aja. Dan kalau bisa kan nanti kan larangan umroh itu tidak boleh ada yang wangi-wangian. Jadi sebisa mungkin kayak sabun-sabun gitu tuh tidak dipakai pada saat kondisi ihram gitu ya. Oke, selanjutnya ya sabun-sabun yang ada wangi-wangiannya gitu kalau bisa. Nah, kemudian selanjutnya adalah tas kecil ya. Jadi tas kecil biasanya sudah disediakan dari travel gitu ya. Ada tas-tas kecil khusus gitu kayak selendang gitu, tas selembang. Jadi bisa teman-teman pakai, bisa teman-teman gunakan tas tersebut untuk menyimpan tiket, paspor, kemudian juga dompet dan sebagainya. Tapi boleh juga teman-teman bawa sendiri. Karena biasanya sih kualitas tas dari travel itu ada yang kuat, ada juga yang memang mudah sekali putus gitu talinya. Jadi itu nanti disesuaikan, teman-teman boleh bawa atau boleh pakai dari yang travel. Tas kecil ya. Nah, tas kecil ini tas yang bisa kita bawa kemana-mana untuk ibadah, kemudian juga untuk perjalanan, city tour dan sebagainya. Jadi nggak selalu bawa-bawa ransel kemana-mana ya. Dan selanjutnya adalah ada alas kaki dan kaos kaki. Ini wajib banget. Jadi kalau seandainya memang teman-teman mau pakai sepatu, silakan pakai sepatu, bawa sepatu. Tapi biasanya nanti ketika masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sepatu tersebut disimpan ya. Tidak boleh digunakan ke masjid. Untuk menghargai dan menghormati ya, memang itu bumi Allah seperti itu. Kemudian rumah Allah. Kemudian nanti teman-teman bawa juga plastik atau kresek untuk menyimpan untuk menyimpan sepatu tersebut. Tapi biasanya travel itu menyediakan tas khusus untuk sepatu. Jadi untuk diranselin di belakang sepatu dan isinya sepatu ya. Kaos kaki kalau bisa kaos kakinya yang sampai selutut atau setengah lutut, nggak apa-apa. Jangan sampai banget kaos kakinya itu di bawah mata kaki. Jadi nanti pas kebetulan misalkan pakai celananya itu nggak sampai mata kaki, di celana yang panjang di dalam itu nggak sampai mata kaki, jadi bisa-bisa nanti aurat teman-teman kebuka gitu ya. Kemudian ya kaos kakinya sebisa mungkin ya kalau bisa yang hitam aja. Jadi ketika nanti kelihatan debu, kena debu, kalau seandainya hitam kan nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau seandainya putih atau warna-warna lain dan sebagainya, itu kayak rasa-rasanya tuh gimana nih kalau kelihatan kotor ya, nggak enak. Selanjutnya adalah pembalut dan panty liner. Dan untuk teman-teman yang kita nggak tahu nih, jaga-jaga, ada beberapa jamaah yang memang Allah kasih kondisinya itu haid, ada yang kondisinya itu memang keputihan dan sebagainya. Itu betul-betul disediakan prepare dari Indonesia ya. Jadi bawa pembalut dan bawa panty liner gitu. Jadi kalaupun seandainya nanti teman-teman gak haid di sana gitu ya, nanti si pembalut tersebut bisa kita share dengan jamaah perempuan yang lainnya. Siapa tahu di antara mereka ada yang membutuhkan gitu ya. Jangan sampai teman-teman ya ada kesempatan untuk berbuat baik, teman-teman lewatkan, yang sampai seperti itu. Oke, selanjutnya adalah masker dan kacamata, karena di sana tuh kadang ada debu ya. Kemudian juga kita nggak tahu jamaah-jamaah lainnya itu apakah kondisinya sehat atau tidak. Teman-teman sebisa mungkin harus bawa masker.
masker. Kemudian biasanya sih aku pakainya cadar ya, niqab gitu, cadar untuk ditutup di wajah. Jadi biar untuk menghindari panas terik matahari. Kecuali kalau dalam kondisi ihram memang tidak boleh untuk menggunakan cadar gitu ya, jadi cadarnya harus dilepas. Kemudian kacamata hitam, biasanya nih kacamata hitam yang anti radiasi, jadi sinar matahari itu nggak langsung kena mata dan ya nggak langsung kena wajah gitu kan. Dia pas kelihat, apalagi lihat lantai Masjidil Haram itu luar biasa banget, silau gitu ya, karena sinar matahari kena Masjidil Haram, kemudian nanti kena mata kita. Jadi sebisa mungkin pakai kacamata. Apakah boleh kacamata itu digunakan? Boleh ketika umroh. Jadi karena itu memang dalam kondisi untuk menyelamatkan wajah kita juga ya, mata kita dari sinar matahari yang memang misalkan pada saat kondisi tertentu itu membahayakan. Tapi untuk teman-teman yang memang ya saya kuat dengan kondisi sinar matahari di sana, ya alhamdulillah silakan. Selanjutnya adalah baju sehari-hari. Nah, ini baju sehari-hari ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai nanti bawa banyak banget gitu ya. Kemudian nanti overweight, over bagasi juga nanti teman-teman nambah lagi biayanya dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Misalkan mau 9 hari perjalanan, nanti bawa gamisnya untuk di Mekah 3, untuk di Madinah 3 misalnya gitu. Celana panjangnya cukup misalkan 3 atau 4 gitu ya. Kemudian ya perbanyaklah bawa panty liner sama celana-celana pakaian dalam gitu kan. Karena kondisi tubuh perempuan itu kan kadang beda-beda ya. Ada yang memang mudah sekali untuk mengeluarkan cairan dan sebagainya. Jadi untuk jaga-jaga ya itu pakai panty liner tadi. Jadi kalau pakai panty liner nggak selalu harus untuk mengganti pakaian dalam gitu kan. Jadi cukup buka pasang panty liner dengan panty liner yang baru. Oke, selanjutnya adalah ya hijab gitu, disesuaikan dengan masing-masing gitu ya. Hijabnya biasanya sih yang hitam atau disesuaikan dengan kondisi. Nanti teman-teman kalau baju day travel harus pakai baju apa, jilbabnya apa ya disamakan gitu. Kemudian kalau pakai baju putih, jilbabnya apa, baju hitam, jilbabnya apa, disesuaikan lah sesuai dengan gaya masing-masing. Dan sebisa mungkin tidak pakai sesuatu yang memang ada gambar-gambar hewannya. Jadi gambar hewan, ada yang gambar-gambar seperti ini misalnya Palestina dan sebagainya, itu agak sensitif sekali di sana ya, sesuai dengan pengalaman beberapa jamaah yang sudah pernah ke sana ya. Kemudian ya pakaian dalam, atasannya, kemudian bawahannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Di sana meskipun cuacanya panas tapi tidak menimbulkan bau ya teman-teman di badan. Jadi alhamdulillah lah. Ya sebisa mungkin nanti pakai deodoran, kemudian yang aman ya, yang tidak ada wangi-wangian misalkan gitu, yang bisa dipakai untuk berihram dan umrah juga. Selanjutnya adalah tentang skincare, pelembab dan water spray ya. Jadi karena di sana itu panas jadi mudah kering ke wajah, jadi teman-teman disilahkan untuk menggunakan pelembab sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Kemudian ada water spray untuk spray wajah kita biar tetap fresh dan segar. Kemudian pelembab ini nih bibir, jadi jangan sampai nanti teman-teman juga bibirnya itu pecah-pecah. Karena aku biasanya untuk beberapa kali kesana ya, 2 kali kesana, untuk bibir tuh betul-betul mudah banget pecah-pecah karena mungkin kurang minum atau memang kondisi cuaca yang panas itu menyebabkan badan kita jadi dehidrasi seperti itu. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang selanjutnya mungkin kalau teman-teman yang biasa ngevlog misalkan gitu, atau untuk mengabadikan momen selama di sana, boleh bawa kamera, boleh bawa sermonik, boleh bawa peralatan-peralatan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan sekali lagi, dan disesuaikan dengan kondisi di sana. Sharing sama travelnya, sharing sama ustadznya apakah boleh atau tidak, di mana lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk pakai kamera, di mana yang tidak diperbolehkan gitu ya. Buku-buku doa, kemudian buku harian kalau bisa. Buku harian itu yang berisi doa-doa kita selama di Indonesia, nanti teman-teman boleh bawa ke sana. Dan lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nanti ada misalkan mau bawa makanan, mau bawa alat-alat
tempur lainnya gitu kan, untuk selama kebutuhan di sana itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing, yang jelas tidak memberatkan, tidak menimbulkan madorot, harus menimbulkan maslahat dan bikin teman-teman umroh nyaman. Oke? Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.